Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk Toifa Usman semuanya. Apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita mau lanjut nih materinya. Sebelumnya kita belajar atau ngobrol-ngobrol tentang hewan kan ya. Ingat ada unta dengan ciri khasnya, dengan punuk dan juga bulu matanya ya. Ada kucing, ada ikan, ada burung elang dan sebagainya. Ya, jadi hari ini kita beralih dari hewan jadi ke tumbuhan ya. Dan nanti di akhirnya agak ada tugas proyek panjang yang sebagian juga sudah mengumpulkan alhamdulillah, tapi batas waktunya sampai akhir atau tengah Desember ya. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan ya. Tugasnya apa? Nanti kita lihat ya. Hari ini kalian hanya cukup untuk melihat video dan mendengarkannya. Oke. Ini dari Bloom Education ya videonya. Oke, jadi untuk yang pertama adalah tumbuhan punya berbagai bagian ya. Bagian tubuhnya seperti pada hewan, punya mata ya, punya paruh, punya sayap, ada juga yang punya cakarnya dan sebagainya. Sama, tumbuhan juga yang pertama punya daun. Nah, kalau misalnya makhluk hidup itu kita belajar di awal ciri-cirinya adalah makan dan minum. Kalau tumbuhan makannya atau mengolah makanannya ada di daun, ya. Jadi daun untuk mengolah makanan, untuk makannya di situ, diolahnya. Ya, yang kedua selain daun ada juga batang ya. Kalau batang kita lihat bagian yang kalau daun yang warnanya hijau, kalau batang yang warnanya apa? Coklat, betul. Rata-rata warnanya coklat atau bahkan coklat kehitaman atau coklat yang lebih muda ya. Nah, fungsinya kalau tadi di daun membuat makanannya, setelah dibuat kemudian dari batang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Karena tumbuhan kan gak hanya daun aja ya. Ada bunganya, ada buahnya, ada akarnya, ada bagian awal, ada bagian atas, bagian bawah dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah batang. Selanjutnya ada daun, ada batang, ada akar. Akar itu biasanya yang ada di bawah tanahnya ya. Jadi kadang-kadang suka nggak kelihatan. Tapi kalau kita pindahkan tanamannya ke tempat yang lain biasanya jadi kelihatan. Ada akarnya, bentuknya seperti ada yang seperti rambut, ada yang seperti kayu yang tajam ke bawah ke tanah. Ya, kalau akar tadi untuk menyerap makanan, tadi kelewat gak ya? Yang untuk akar, sebentar. Ya, untuk menyerap air, kalau makanan dibuat di daun, kalau akar untuk menyerap air, karena kalau kita menyiram, ya, airnya akan meresap masuk ke tanah dan akar akan menyerapnya. Jadi tumbuhan itu makan dan minum, ya. Tapi suka nggak kelihatan ya. Ya, kembali lagi tadi bunga biasanya walaupun nggak semua tumbuhan berbunga, tapi bunga digunakan untuk perkembangbiakan. Maksudnya apa Ustazah? Jadi dengan bunga itu salah satu cara untuk memperbanyak tumbuhannya ya.
dengan penyerbukan. Nanti kalian akan belajar di tingkat kelas yang lebih tinggi ya. Tapi untuk fungsi utamanya bunga untuk berkembang biak supaya jadi tambah banyak ya. Ya, selanjutnya juga ada buah ya. Buah apa saja yang kalian suka? Kalian juga sudah belajar kan ya dari makanan halal dan toib ya. Salah satunya adalah contohnya buah. Jadi kalau buah itu dalam tumbuhan untuk melindungi bibit, untuk cadangan makanan ya, untuk benih juga bisa karena ada bijinya. Walaupun nggak semua tumbuhan juga punya biji ya, tapi kita mengenal dulu bagian-bagiannya. Ya, itulah video tentang tumbuhan untuk bagian-bagian awal mengenang dan mengenal kehidupan tumbuhan ya. Karena Allah telah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ya, salah satunya untuk rahmat untuk semuanya. Kita bisa memakan tumbuhan, kita bisa merawat tumbuhan, kita bisa menghirup oksigen atau udara karena ada tumbuhan. Karena itu harus kita jaga. Nah, selanjutnya ini kalian bisa sambil lihat juga ya di modul kalian. Juga sama ditunjukkan nih ada bunga tadi ya untuk perkembangbiakan, ada batang untuk mengirimkan tadi makanan yang sudah dibuat di daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada daun untuk membuat makanan ya. Ada akar menyerap air dan bahan makanan lainnya. Ada buah untuk cadangan makanan ya. Jadi ini adalah tumbuhan. Ya, tahukah kamu warna-warni bunga berguna untuk menarik kupu-kupu, lebah, atau burung untuk membantu penyerbukan? Ya, jadi warna-warninya itu untuk menarik supaya kupu-kupunya datang dan hinggap di daun. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh-contoh di gambar selanjutnya ya. Kalian bisa lihat ada contoh-contoh benih ya. Ada bunga-bunga yang kalian tahu? Di sini ada bunga marigold ya, ada bunga dahlia. Wih, cantik ya. Tuh, bunga marigold, bunga dahlia, ada bunga dianthus, ada bunga lobelia, bunga matahari. Mungkin yang paling kalian sering kenal atau sering lihat apa? Bunga matahari mungkin ya. Dan bunga-bunga lainnya mungkin ada di antara bunda-bunda yang menyukai ayah bundanya menyukai tanaman ya. Bisa lihat berbagai jenis bunga. Nah, tugasnya atau proyeknya yang dulu sebenarnya Ustazah pernah singgung ya, pernah sampaikan, tapi waktunya masih panjang. Jadi Ustazah ingatkan lagi di akhir adalah untuk menanam tanaman dan mengukur tingginya. Itu ditulis di sini. Kan di sini ada cup plastik aqua A, B, C, D ya. Nggak usah, cukup satu saja ya yang ditanamnya. Misalnya kacang hijau seperti yang dicontoh boleh. Mau bunga bibitnya yang ada di rumah boleh. Mau tanaman apa saja boleh. Yang penting menanam dari mulai dari pekan-pekan ini sampai nanti batasnya di tengah Desember. Bebas ya. Tumbuhannya apa, dimulai kapan juga bebas. Yang penting nanti tengah Desember batas akhir untuk mengirimkan laporannya. Laporannya dalam bentuk apa? Cukup foto dan juga tingginya. Misalnya foto awal dan juga foto akhir tingginya berapa. Itu saja ya. Nanti dilaporkan ke Ustazah ya. Dan jangan lupa Ananda harus menyiram setiap hari, harus merawat ya. Jadi latihan untuk merawat tumbuhan juga. Seperti itu ya untuk hari ini informasinya. Tugasnya hanya menonton saja dan mulai memikirkan mau menanam apa ya. Boleh yang ada di rumah, boleh apa saja kok tanamannya ya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya tetap bersemangat ya. Ditutup sama Ustazah dengan istighfar 3 kali.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.